Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lindra Yolanda Kamerlin, dosen S3 Papua, program studi pendidikan agama Kristen yang saat ini dipercayakan untuk mengampu mata kuliah studi gender dan pendidikan Kristen pada semester 4 program studi PAK. Pada hari ini kita akan bicara soal teks-teks Alkitab tentang kesetaraan gender. Pertemuan kedua dari capaian pembelajaran mata kuliah dari studi gender dan pendidikan Kristen. Mahasiswa kemudian diharapkan mampu mengidentifikasi teks-teks Alkitab yang menjadi dasar diskusi tentang kesetaraan gender, lalu menjelaskan tafsir tradisional dan revisioner dengan menggunakan pendekatan hermeneutik kritis, lalu mengembangkan berbagai pendekatan tafsir. Salah satu bagian teks Alkitab yang akan disoroti dari pendekatan tafsir tradisional dan revisioner adalah Kejadian 1 ayat 27. Untuk itu, apa itu hermeneutik? Perlu kita pahami hermeneutik sendiri dipahami sebagai ilmu dan seni menafsir teks. Tujuannya adalah memahami makna asli dari teks, kemudian menafsir sesuai konteks, lalu menghubungkan teks dengan konteks masa kini. Prinsip hermeneutik Alkitab adalah dalam proses menafsir kita akan memperhatikan aspek konteks historis, siapa penulis dan penerima, kemudian memperhatikan konteks sastra, narasi, hukum puisi surat, konteks teologi, pesan utama dari teks untuk direlevansikan pada masa kini. Kejadian 1 ayat 27 itu dia ada 3 aspek yang dibicarakan, imago Dei, penciptaan manusia, dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam tafsir tradisional, hal yang dikembangkan dalam tafsir tradisional, Allah menciptakan dua jenis laki-laki, relasi seksualitas normatif laki-laki dan perempuan sebagai dasar untuk membangun teologi pernikahan. Sementara dalam tafsir revisioner, fokus yang dikembangkan dari teks itu adalah gambar Allah dalam proses penciptaan, kemudian tidak membahas soal orientasi seksual, lalu lebih menekankan pada martabat manusia. Pertanyaan kritisnya, apakah Kejadian 1 ayat 27 merupakan deskripsi penciptaan ataukah norma universal hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau dia mendeskripsikan keduanya, deskripsi penciptaan tetapi juga universal hubungan laki-laki dan perempuan. Terhadap pertanyaan itu, Kejadian 1 ayat 27 kemudian merupakan deskripsi. Jawabannya, Kejadian 1 ayat 27 merupakan deskripsi penciptaan. Jawabannya ya, sebab dalam konteks sastra Kejadian 1 ayat ini dia memuat terutama berfungsi sebagai laporan atau deskripsi tindakan Allah dalam proses penciptaan manusia. Indikasinya adalah berada dalam narasi penciptaan Kejadian 1 sampai 1 dan sampai 2 ayat 4a, lalu menjelaskan siapa manusia dan bagaimana manusia itu diciptakan. Sementara apakah Kejadian 1 ayat 27 merupakan norma universal tentang hubungan seksual? Jawabannya menurut tafsir tradisional ya. Penafsiran tradisional berargumentasi bahwa meskipun ayat ini terbentuk deskriptif, ia juga mengandung makna normatif. Argumentasi tafsir tradisional Kejadian 1 ayat 27 harus dibaca bersamaan dengan Kejadian 1 ayat 28, perintah beranak cucu dan bertambah banyak. Apakah Kejadian 1 ayat 27 merupakan jawaban dari keduanya? Banyak penafsir kemudian menyatakan ya, pendekatan yang lebih moderat melihat bahwa Kejadian 1 ayat 2 memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai deskripsi teks menjelaskan fakta penciptaan manusia, tetapi juga sebagai dasar normatif. Teks juga menyediakan fondasi teologis yang kemudian dapat dikembangkan dalam relasi kesetaraan antara manusia. Kesimpulan perbandingan teks, tafsir Kejadian tradisional dengan revolusioner, pendekatan gender, bahwa pendekatan tafsir Kejadian 1 ayat 27 bersifat deskriptif sekaligus bersifat normatif. Perbedaan gender memiliki makna teologis tetapi juga memiliki hubungan erat dengan Kejadian 2 dan ajaran Yesus. Sementara pendekatan revisioner, fokus utama Kejadian 1 ayat 27 adalah pada gambaran Allah. Teks berbicara tentang martabat manusia bukan pada orientasi seksual. Demikian presentasi hari ini, kiranya berkenan.